Pemerintah Swiss resmi membekukan seluruh aset milik Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang tersimpan di negara tersebut. Keputusan itu diumumkan Dewan Federal Swiss pada Senin 5 Januari 2026 dan langsung berlaku efektif. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan pengalihan atau pelarian aset di tengah situasi politik Venezuela yang semakin tidak menentu. Pembekuan itu juga mencakup orang-orang yang terkait langsung dengan Maduro. Meski begitu, kebijakan ini tidak berlaku bagi anggota pemerintahan Venezuela yang saat ini masih menjabat. Adapun keputusan Swiss ini menyusul penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat di Caracas pada 3 Januari lalu. Setelah ditangkap, Maduro kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum. Situasi itu pun memicu ketegangan internasional dan berbagai kecaman dari sejumlah negara. Pemerintah Swiss menegaskan langkah pembekuan aset dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar dana yang diduga diperoleh secara ilegal tidak dapat dipindahkan keluar dari Swiss. Kebijakan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Federal tentang pembekuan dan pengembalian aset ilegal milik tokoh politik asing atau FIAA. Swiss juga menekankan bahwa pembekuan aset ini tidak dipengaruhi oleh cara jatuhnya kekuasaan Maduro, baik secara sah maupun bertentangan dengan hukum internasional. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah adanya perubahan kekuasaan dan kemungkinan dibukanya proses hukum di masa depan terkait dugaan kepemilikan aset ilegal. Pembekuan aset ini sekaligus melengkapi sanksi terhadap Venezuela yang telah diberlakukan Swiss sejak 2018 berdasarkan undang-undang embargo yang sebelumnya juga mencakup pembatasan ekonomi dan juga keuangan. Mengenai langkah ini, pemerintah Swiss menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa jika di kemudian hari terbukti aset itu diperoleh secara tidak sah, maka dana tersebut akan dikembalikan dan dimanfaatkan demi kepentingan rakyat Venezuela. Pembekuan seluruh aset Nicolas Maduro di Swiss ini akan berlaku selama 4 tahun ke depan dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan situasi hukum dan politik di Venezuela. Di tengah situasi yang masih bergejolak, Swiss juga menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghindari eskalasi konflik, serta mematuhi hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Sementara itu, Maduro dalam sidang perdananya di Pengadilan New York, Senin 5 Januari 2026, ia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas seluruh dakwaan Amerika Serikat. Di hadapan majelis hakim, Maduro menegaskan dirinya tidak melakukan kejahatan apapun. Ia bahkan menyebut telah diculik dari kediamannya di Caracas dan menegaskan bahwa dirinya masih merupakan presiden sah Venezuela. Istri Maduro, Cilia Flores, yang turut dihadirkan dalam persidangan, juga menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan yang diajukan pemerintah Amerika Serikat terhadapnya. Adapun sidang lanjutan kasus Maduro akan dijadwalkan pada 17 Maret 2026 mendatang.